Kalau mesinnya panas tuh mati dia. Emang iya? Nah, Assalamualaikum bos-bos. Balik lagi di Bang Sigar. Sekarang udah sama Om Acong. nah, Oh, nama lu aslinya Acong? enggak, Ger. Acong tuh panggilan dari gue zaman SMA. SMA lu mana sih? Di 82, tapi udah Patra. jadul. Patra. Daha. Daha. Tapi udah jadul banget ya. Nama gue Norman Pulungan, Oh, cuman orang dipanggil Jawa? Acong. Bukan, gue Medan. Mirip Medannya deh. mana? Tapsel gue, Tapanuli Selatan. Oh, gue juga Oh, Palembang. gitu? Oh, satu pulau gitu, satu pulau. Iya, iya, iya. Gimana, Bung Giri? Kenapa namanya Primo? Ini yang punya Primo 116 Garage. Tuh aneh banget namanya Primo 116 Garage. Kenapa? Gini, Primo tuh bahasa Itali. Nah, Dari Prancis, tapi lebih ke bahasa kedua, bukan bahasa ibu. Dia tuh turunannya Prima, Primax, dan segala macam. Nah, Primo itu adalah cuman mencoba menjadi yang terbaik, mencoba menjadi yang pertama. Artinya sih satu, gitu. oke, gue Bahasa dapet. Jawanya Esa. 116 tuh apa? Itu cuman unique number gue aja. Kalau di jumlah 11 sama 6 itu 8. 8 kalau kata orang Cina hoki. Oh, nggak putus ya dia ya kan gitu kan. Berharapnya begitu, bro. Amin. Siap. Amin. Tapi udah berapa lama sih? Gua udah sekarang 2022, gua mulai 2010, berarti udah 12 tahun. Primonya atau lu main motor ya? Primonya? Kalau lu main motornya emang Main. hobi dari hobi. Enggak, kalau main motor itu gue jujur sih baru tahun 90-an ya, karena waktu itu kebutuhan transportasi. Jadi habis ada mobil, cuman ya itulah waktu SMA gue dikasih mobil tahun 90, bukannya dipakai buat sekolah, malah dipendek-pendekin. Akhirnya jok dicopot-copot, akhirnya beli motor lagi. Gitu. Motor pertama lu apa? Bebek, Bebek. Yamaha Alfa baru waktu itu. Alfa tuh yang mana ya? Ada deh, jadul banget deh. Tahun berapa tahun? Tahun 90, bro. 90 pas, 90 pas. 90, Matic. Anjing. Bukan Matic, bebek. Gue aja belum lahir tuh. Nah, itu motor udah ada. Nah, kan dari tahun 90 main tuh. Dari bebek, terus apa lagi? Main sport, pernah main sport juga? Pernah, jadi gue semua sih udah. Jadi gue udah punya motor bebek, terus habis itu gue coba Vespa, terus coba motor gede, coba ya macam-macam motor gede sih, ada sport, ada cruiser, ada macam-macam lah. Kita nyoba jadi chopper segala macam. Terus ya karena gue hobi, gue masih kerja nih bro waktu itu. Jadi kalau gue kerja itu gue pikir bosan juga kerja, pengen punya usaha sendiri. Usaha sendiri ngeliat kalau nggak modalnya gede banget, lu susah maju. Iya. Tapi kalau kata temen gue, modal yang gede itu adalah knowledge. Apa yang lo kerjain kalau lo suka, lo akan jadi expert. Oke. Nah, kalau jadi expert karena lo suka, yang lo kerjain, ya lo minimal punya value. Jadi ya udah, gue pikir hobi gue motor, gue kerjain aja motor gitu. Tapi dari lu udah nyoba bebek, sport, Mm-mm. Vespa, Mm-mm. banyak lah yang lu udah pernah coba. Yang paling lu suka itu apa sebenarnya? Setelah gue pakai ya, sekarang semuanya nih, yang paling gue suka sekarang itu adalah motor sport atau motor medium cruiser 250 cc aja cukup. Kenapa? Dimensi. Jakarta pertama dia butuh motor yang lincah, gesit, ringkes, kalau bisa irit, nggak nyiksa badan. Maksud gue nyiksa badan gini. Kalau naik motor yang gede kan pasti panas tuh bro. Even dia pakai radiator apa segala macam panas. Apalagi yang dari benua Amerika, misalnya Harley lah kita Yeah. sebut ya. Itu kan panas banget bro. Banget. Itu gue lebih banyak kesiksanya dibanding gayanya. Walaupun orang bilang menambah kegantengan, mengurangi kenyamanan, nggak apa-apa. Yang penting lebih tampan katanya. Prinsip modifikasi. Prinsip. Tapi kalau lo jalan dari rumah gue kecil leduk, itu nggak ada tampan-tampannya bro. Jadi gue pikir mendingan yang enakan dikit deh di umur segini gitu. Iya. Kecil duduk. Iya. Tapi berarti kita ngomongin buat daily dong. Tapi Daily. kan buat Sabtu Minggu Harley mah nggak apa-apa dong. Sabtu Minggu boleh naik Harley. Ya kembali lagi sih, mungkin gue lebih suka yang kalau gue mungkin masing-masing ya. Gue suka mampir Alfa dulu, mampir coffee shop sini, mampir coffee shop situ. Iya. Jadi bukan cuma satu ya. Gue sering sih ngerjain motor gede yang kayak road glide apa segala macam. Ada softail. Itu kan harus gue coba ya, harus gue coba jalan nih Bro Giri. Kenikmatan orang kayak gue adalah gue nyobain semua motor, dibayar, dibeliin bensin, sama dikasih bonus. Iya.
gue ngerasain sensasinya apa segala macam. Tapi beda-beda orang adalah ada yang cuma jalan sekali one stop, mereka dari rumah sampai ke misalnya kayak nongkrong di kafe atau coffee shop pulang. Nah kalau gue mampir sini, mampir situ, mampir sini, mampir situ. Jadi kebutuhan orang beda-beda. Gue pilih yang paling enak sekarang 2,5 bro. Bisa Benelli lo ambil, bisa Keyway, bisa SM, atau motor yang Ninja 2,5, Suzuki 2,5, Honda 2,5 udah pas menurut gue. Tapi emang cita-cita gue kalau gue punya Harley emang cuma buat ke Alfamart sih. Nah, cocok. Ya, tapi kalau ngomongin Benelli, Primo kan banyak banget ngerjain Benelli kan. Gue Ya. liat video-videonya Benelli inilah itulah Ya. itulah dari Palu ya, dari Palu, dari Kalimantan, kirim sampai ke sini Aceh, segala macam. Dari kapan sih ngerjain Benelli? Officially gue ngerjain Benelli 2017 bro, pertama kali megang. Berarti kurang lebih 5 tahun ya? Ada 5 tahun. Tapi waktu itu juga gini ya bro, orang beli Benelli itu belum tahu kualitasnya sampai di mana. Kebenaran yang beli sahabatnya adik gue sendiri. Jadi pas namanya Denny. Waktu dia beli gini, mas gue beli Benelli nih. Gue bilang, waduh Benelli ya. Tolong custom ya dibawa ke sini. Dia bilang gue mau begini. Gue pikir jangan dulu Den, mendingan ganti ban dulu ini gitu. Terus dia juga bingung ini. Lah kan gue yang mau, motor gue gitu ya. Nggak apa-apa mas, resiko gue sendiri gitu. Terus gue pikir, lo nggak sayang? Nggak apa-apa gitu. Cuman karena gue belum tahu durabilitasnya kayak apa, Ya. project dari Denny inilah sebenarnya tolok ukur buat gue gitu. Karena habis dia bangun satu, dia pakai tuh. Sampai sekarang itu motor masih hidup, masih jalan, masih sehat. Jadi habis dari 2017, pengalaman gue ke 2019 mulai rame. Terus pas lagi 2020 kan Covid tuh kemarin. Yes. Di Benelli ini malah lucu. Jadi orang-orang yang pada nggak kerja, mungkin kurang kerjaan malah pada beli itu. Nah Iya, pada tuh, beli, rame tuh sepeda, motor, bener. ya kan? Terus mereka mungkin nonton YouTube. Gue cuman ngerjain waktu itu masih 1, 2, 3 ya. Belum punya channel juga. Akhirnya gue pikir ya udah deh bikin channel aja. Terus ya udah mulai banyak tuh Benelli sampai sekarang. Dan gue sudah percaya bahwa brand ini cukup punya kualitas. Oke. Ini layak lah lo pakai. Iya, iya. Tuh. Tapi kira-kira nih banyak orang milih Benelli itu kenapa sih? Terutama PE ya paling rame kan? Ya. Sebenarnya sih kebutuhannya hampir sama kayak gue ya. Dia mau motor cruiser, nggak terlalu gede, terus di apa-apain cocok, yang jelas murah. Betul. Betul. Bukan murah sih, kita nggak boleh ngomong murah bro. Oh iya, sorry. Ramah di kantong. Katanya gitu kalau kata Nggak Benelli. nyakitin hati. Ya, nggak boleh. Kurang lebih gitu. Oke, oke. Ntar dulu nih catatan gue mati. Bentar om. Ya. Oke. Mati. Aduh. Tapi lu pernah bilang sama gue waktu gue main ke sini, Benelli pas PE ya, gue nggak tahu Benelli yang lain. 2017 itu kalau mesinnya panas tuh mati dia. Emang iya? Nah, iya waktu itu tuh mereka kayaknya ada pembaruan di tipe-tipenya bro. Jadi waktu 2017 itu mungkin karena masih baru, masih grass, langsung digeber-geber, itu in rain lah istilahnya zaman dulu, mungkin belum lewat. Sama settingannya belum kayak sekarang. Ya. Yang gue tahu kayak 2017 sama ke 2020 tipe karbu kayak lo aja tuh udah banyak perubahan bro. Mulai dari saklarnya berubah, ininya berubah, treatmentnya berubah. Terus sekarang warna mesinnya 2022 udah jadi hitam gitu. Hitam, full black. Nah jadi banyak perubahan yang dilakukan sama Benelli. Diantaranya mungkin dia ambil dari keadaan di pasar Indonesia. Entah settingannya, mungkin dulu keiritan, jadi panas, tak mati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sorry bos, tadi mati. Maaf om ya. Gak apa-apa, gangguan teknis biasa bro. Iya, panas HP-nya. Jadi kalau ada yang mau endorse, boleh. Unit-unit handphone ya atau kamera ya bro? Apapun. Sama videografernya kayak apa terserah. Nggak Iya apa-apa. deh sama kru sekalian. Iya. Kita lanjut ya om. Siap. Lanjut. Lanjut ya. Nih, udah kita ngomongin Benelli, lu udah custom ini, A, I, U, E, O lah gitu. Tapi lu sendiri pakai Benelli gak? Buat harian kayak, buat weekend? Nah ini, kembali ke falsafah tadi, ternyata ada satu kondisi yang apa ya, di gue ya, diuntungkan sama itu. Jadi nggak harus beli, bisa merasakan nikmatnya, dibayar pula, dan apa ya, kerjaan gue sendiri. Jadi double-double gitu. Seneng, pede, dibayar. Kalau orang lihat, wah keren bro, gue seneng juga sih. Soalnya kalau dia nanya, punya lo bukan? Gue bilang, bukan, punya orang. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nih, gue liat di channel Primo Benelli, lu dari tahun berapa bikin channel? 2020 kemarin bro. 2020, Baru. tapi ngerjainnya udah dari 17 lah ya. Benelli 2017. 2017 Betul. sampai 2022. Tapi tuh
sebenarnya sama Benelli Indonesianya didukung nggak sih kalau buat yang custom shop gitu? Kayak lu deh, Primo tuh didukung nggak? So far sih kalau dibilang dukungan mungkin kalau angka dari 1 sampai 10 ya, mungkin 5 lah bro. Jadi agak didukung tapi nggak juga gitu? Mereka hanya mendukung tuh, lebih didukung gini ya, maksudnya gini. Kalau dari prinsipal, gue sampai sekarang cuman ada diajak sekali 2 kali gitu ya, kalau ada kayak apa, event motor yang nasional, IMS, Gaikindo gitu ya. Tapi maksud gue, kalau dari sales, ini dia menariknya Benelli. Itu lebih mendukung custom shop kayak gue dari pihak sales justru. Maksudnya gini, kalau sales ngomong sama gue ya, kan gue sering ngobrol sama salesnya. Karena gini, Mas Acong, gue ada yang mau beli motor, mau di custom, gue kirim ke lo ya. Oke, mau kirim ke lo ya, gue bilang, gue jadwal dulu ya bro, atau mbak, gue baru bisa akhir bulan, masuk Oh, berarti lu juga terima sales langsung dari Benelli-nya? Sorry, custom langsung dari Benelli-nya? via sales. Via sales? Iya, karena ya ini bro, kalau sales ngomong sama gue, mayoritas yang beli Benelli, mayoritas ya, berarti lebih dari 50%. Iya. Itu tidak suka bentuk aslinya, tapi suka mesin sama suka basic. Knalpot ya biasa itu kan? Ya, Iya kan? suaranya kayak apa, cowok lah Iya, gitu. Tapi dia nggak suka bentuknya. Jadi sales diuntungkan di database kalau dia punya custom shop. Karena masing-masing custom shop punya warna ya. Lo deh, Bro Gary, misalnya pas lo datang ketemu sales. Pas sales bilang, nih yang bikin ada Primo, ada si A, si B, si C, si D, si D. Terus lo milih kan, gue suka yang ini deh, kontakin dong mbak. Berapa? Gitu. Nah, dia bisa kontak ke gue. Oke. Jadi dia secara jualan juga laku, gue secara kerjaan juga dapat. Oke, itu yang approach dianya berarti, sales Dia. Bukan lu yang masukin kan? Kadang-kadang gue juga. Oh, oke. Orang datang ke gue, Mas nggak ada motornya nih, beliin dong. Ya itu. Banyak orang yang gue pernah beliin sih, jadi ada STNK Bentley atas nama gue ada. Oh gitu? Ada. Punya orang. Gue bilang luar kota, jadi Mas tahun depan balik nama ya. Iya gue balik nama, yang penting gue bisa beli gitu. Oke. Banyak dari, lu udah ngerjain dari 2017? Ya, Klien macem-macem dong? macam-macam. Macem-macem dong. Gua aja salah satu termasuk klien lu yang beli Benelli, beli PE tuh gara-gara ngeliat channel lu. Iya. Jujur ya? Ya. Nah, ada nggak klien tuh, ada paling aneh nih, minta apa lah? Atau klien paling aneh lah kayak apa? Klien paling aneh kalau gue bilang sih, boleh dibilang semua klien aneh menurut gue. Karena motor udah bener, dia acak-acak gitu ya, secara prinsip. Tapi kembali lagi karena dia nggak suka bentuk. Jadi ya istilahnya lo beli motor tapi gue nggak suka bentuk, jadi gue rubah. Nah, ini menurut gue agak aneh tapi positif anehnya. Nah yang aneh itu adalah kalau klien menurut gue yang konsepnya nggak jelas, belum jelas. Ada sih. Jadi datang ke gue, Mas nih gue mau custom kayak begini. Tapi sisanya gue yang nentuin, oke. Datang motor udah gue bikin apa yang dia mau secara prinsip. Cuman masalah aksesoris, ya gitu. Mas boleh nggak taruh kiri dulu? Udah gue taruh kiri. Ini knalpot di kanan, lampu di sini, lampu di situ, segala macam. Tengah jalan, nggak cocok deh, pindah ke kiri. Walaupun dia bilang, Mas kalau ada tambahan biaya, gue tambahin gitu. Pindah ke sini, pindah ke situ, jok ganti warna, ini begini. Akhirnya motor nggak kelar-kelar, duit juga jadi banyak keluar. Cuman menurut dia adalah, ya udah ini gue banget. Jadi menurut gue itu agak aneh sih. Karena konsepnya belum jelas, atau memang orangnya yang istilahnya dia nge-build, mau dia nggak punya workshop, yang punya workshop gue. Jadi ya udah, gue bayar, tapi lo kerjain aja, gitu. Tapi jujur ya, ini sekalian ngomong USP ya, unique selling point-nya Primo. Kalau menurut gua, karena sebelum gua kesini pasti kan gua research dah. Ya, Ya kan gua mau custom di mana ya kan, lu bisa, kita ada apa ya sih, Katros yang terkenal kan. Katros, ada SAC, ada MWM tuh Jakarta Barat sini. Cuman salah satu unique selling point-nya Primo ya kalau menurut gua nih ya, buat lu semua juga, di sini bisa konsultasinya gampang. Itu penting loh. Itu thank you. Itu penting loh. Jadi Om, gue mau kesana janjian hari Rabu misalkan ya. Oh ya udah kesini aja terus ngobrol kayak gitu. Dan di sini itu bisa, lu bisa nyicil bro. Iya kan? Kalau yang lain tuh biasanya kita nggak bisa nih. Misalkan gue pengen bikin undercoil doang sama side panel. Tapi nggak bisa, kita bisanya full customize gitu misalkan. Terus range harga tuh wow gitu. Dan di sini juga terjangkau. Nih kalau lu mau custom bandnya di sini aja. Lu bisa custom apa aja kan, lu kalau mau custom apa aja di sini aja. Iya kan? Itu dari sisi gua, sisi customer. Kalau dari lu sendiri nih,
unique selling point-nya Primo tuh apa sih sebenarnya? Nah itu bro, sebenarnya udah jelasin. Mas gue adalah gini, sebelum gue duduk di sini, gue tadinya kan duduk di situ. Gue sebagai customer. Iya. Sebagai customer gue punya mau, terus gue juga punya situasi dan kondisi. Maksudnya gini, gue pengen tapi ya kayak gue bilang tadi, ada orang yang nembak sekali karena yakin dan kebetulan pelurunya ada. Ada orang mau nembak 2 kali karena mungkin dia pikir pelurunya mesti gue irit-irit dulu. Iya. Ada juga yang 3 kali, bahkan 4 kali. Nah kadang-kadang kita punya mau, pengen buru-buru ganti instan, tapi pelurunya juga belum siap nih. Tapi gue udah mau gitu. Jadi akhirnya gue mikir ini harus ada solusi kayak begini. Jadi gue bikin berapa tipe undercool, stoknya juga lumayan. Kita kerjain melulu. Buat teman-teman yang mau tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya kita mesti bisa. Yes, Mesti bisa ngejawab. Yes. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin scene custom, Hmm. kan banyak tuh yang tadi udah gue sebutin lah ya. Banyak lah gitu yang khusus Benelli, apa sih sekarang yang rame 175 ya? Ya Gue 75. 175 terus XSR juga rame. XXR rame. Tapi itu sebenarnya kalian ini nih yang punya custom shop ini tuh saling mendukung nggak sih? Atau saling collab atau saling berkompetisi bahkan atau gimana itu? Sebenarnya sih karena kita basicnya temen ya. Gue jujur aja ya. Kembali lagi pertama kali adalah sisi daripada sifat manusianya. Kalau gue match sama lo, ini lo anggap custom shop, gue custom shop. Kalau memang gue secara pertemanannya personal match, itu kerjaan juga pasti jalan. Tapi kalau dari awal lo udah nggak suka sama gue atau gue nggak suka sama lo, itu pasti nggak akan berjalan. Jadi semuanya kembali ke personal basic daripada sifat manusia. Tapi kalau misalnya ada satu faktor yang namanya kodu atau perintah, kalau ada perintah bro, biasanya jalan. Jalan ya? Jalan. Gue begini bro, gini lo bantu gue deh. Akhirnya ada perintah nggak? Gue nanya gitu. Ada, siap. Gitu, bisa. Iya. Ngomongin ini nih, Perintah. ngomongin ini. Kita ngomongin range ini deh kalau Yes. buat custom. Itu pasti semua orang banyak yang pengen tahu. Bener. Ya kan? Hmm. Orang nggak usah itulah, motor gue baru datang aja original, itu aja udah ditanya ini harganya berapa, banyak gitu. Nah biasanya sih range harga custom, kita nggak usah ngomongin tempat lain ya, di tempat lu doang. Ya. Kalau di tempat gue ini adalah gue mikirnya harus prinsipnya value for money maksud gue. Value for money ini maksudnya ya terjangkau, ya hasilnya harus maksimal, nggak terlalu mahal sama catchy. Nah jadi kalau dari gue itu gue ambil range itu mulai dari misalnya lo tahap 1. Tahap 1 tuh cukup 10, 11, 12. Tahap 2 mungkin 15 sampai 20. Tahap 3 30. Itu juta ya? Juta. Ya bukan ribu. Ya. Nah full custom di gue itu gue bikinin paket ya. Mulai dari 26 sampai 32 aja menurut gue udah bagus. Itu udah ganti semua ya. Kecuali Itu sasis. full tuh, kecuali sasis ya? Ya sasis sama mesin kita pakai. Cuman boleh dibilang full lah. Jadi kayak tangki ini semua di custom. Nah, ada juga yang special request ada juga. Misalnya, oh sasisnya gue mau begini, ini begini. Gue tinggal tambah-tambahin sih, gampang kok tinggal dihitung bro. Tapi sebenarnya kan balik lagi ke customer ya. Balik lagi ke customer. Kayak gue nih, sebenarnya waktu gue pertama kali ke dia, gue nggak tahu, maksudnya nggak tahu range harganya berapa dan segala macam. Terus gue tuh cuman, gue mau yang pendek, terus kayak berotot kayak gitu, jadi gantinya ini dulu itu juga bisa kan berarti Bisa, kan? Jadi bisa. bertahap lah. Bisa, Itu gue kan? hitungin by request juga bisa. Iya, waktu itu gue by request tuh sama dia. Jadi bisa. yang ini dulu gitu. Harus bisa bro. Ya kan? Harus. Oke. Itu aja Om kalau gitu. Siap. Nah mungkin gini, gue mau tambahin sedikit ya. Ini kan dari tadi kita ngomongin Benelli. Benelli ini menurut gue adalah satu market yang unik bro. Iya. Di semua tipe. Jadi kalau lo nanya sama semua orang yang main Benelli, ini agak unik. Karena biasanya kalau orang main, contoh yang lo sebut tadi Kawasaki WH75, Yamaha XXR, ada Benelli juga, bahkan sekarang ada yang macam-macam ya. Nah, atau paling gampang anak Harley deh. Cuman ini patokan tertinggi. Anak Harley itu kalau misalnya gini nih, motor gue harganya 150 juta, gue mau custom itu cepet lah. Jadi mereka udah punya patokan tuh bro. Ya. Cepet atau segini udah harus cukup, nggak mungkin lebih. Nah di Benelli ini unik. Motor ada yang harganya 30, ngastemnya 60. Iya, betul. Dan bahkan banyak. Jadi gue pikir pas gue bilang ini kok unik ya nih marketnya. Biasanya kalau main hitung-hitungan kayak gitu, atau misalnya orang main di Kawasaki 600, motornya harganya 70. Dia bilang gue akan lebih dari 30 bro. Ngapain? 50 udah deket motornya. Iya, Mendingan begini, mendingan begitu, mendingan begini. Nah akhirnya ini yang disebut sama kaum otomotif adalah kaum mending-mending. Mending gini, mending gitu, mending gini, mending gitu. Akhirnya kaum mending-mending.
Nah kalau Benelli sih gue lihat setengah ada, tapi maksudnya lebih banyak yang berapa nih? 50 jadi, yang penting gua maunya begini gitu. Nah itu keren sih buat gue. Biasanya tuh harga customnya dapat satu motor lagi lah. Bisa Iya lebih kan? bahkan. Iya betul, Iya. bahkan lebih. Atau minimal 70% dari harga motornya dan ya mereka fine aja, oke. Mungkin karena itu tadi ada satu tolok ukur di angka 10, 20, 30 itu masih make sense. Ya. Karena ganti body. Oke. Kurang lebih Tangan begitu. dulu. Untuk Om Acong, a.k.a. Norman Pulungan. Siap. Terima kasih Om. atas Sama-sama, Om waktunya. Giri. Jangan lupa like, comment, share channelnya Om Acong. Kalau channel ini nggak apa-apa juga, nggak usah. Oh ini juga harus, ini juga harus. Oh, harus Nanti ya. lama-lama keren nih pasti. Pasti Amin, keren. amin. Eh. Oke, thank you. Siap. Thank you banyak. Tos dulu, Bro. Assalamualaikum. Dah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.